warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hamba meninggalkan perkara yang dicintai demi sesuatu yang lebih dicintai dan diinginkannya. Dari buku Ad-Da'a wad-Da'ah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidaklah seorang hamba meninggalkan perkara yang dicintai dan diinginkannya, melainkan karena adanya perkara lain yang lebih dicintai dan diinginkannya. Hamba itu meninggalkan sesuatu yang kurang dicintainya untuk mendapatkan hal yang lebih dia cintai. Sebagaimana seorang melakukan perkara yang dibenci untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintainya. Daripada kebenciannya atas perbuatan tadi atau untuk membebaskan diri dari sesuatu perkara yang dibencinya. Sementara kebenciannya terhadap perkara tersebut lebih besar dibandingkan kebenciannya terhadap perbuatan tadi. Telah dijelaskan pula keistimewaan akal, yaitu mengedepankan sesuatu yang paling dicintai daripada yang kurang dicintai, serta mendahulukan kebencian yang paling ringan daripada kebencian yang paling kuat. Sudah dijelaskan bahwasannya hal ini termasuk kesempurnaan kekuatan cinta dan benci. Hal ini tidak akan sempurna tanpa adanya dua faktor berikut. 1. Kekuatan pengetahuan. 2. Keberanian hati. Hilangnya faktor tersebut atau melakukan perbuatan yang berseberangan dengannya bisa jadi disebabkan lemahnya pengetahuan. Akibatnya, pelakunya tidak mengetahui tingkatan-tingkatan cinta dan benci menurut yang semestinya, atau karena adanya kelemahan dalam hati dan jiwa, sehingga dia tidak mampu mengedepankan perkara yang paling baik. Meskipun ia mengetahuinya, jika pengetahuan seseorang benar, jiwanya kuat, dan hatinya berani mengedepankan perkara yang paling dicintai dan tidak terlalu dibenci, maka dia telah mendapatkan taufik dalam meraih sebab-sebab kebahagiaan. Ada sebagian manusia yang kekuatan syahwatnya lebih kuat dibandingkan akal dan imannya, sehingga lebih kuat memaksa yang lemah. Dan sebagian di antara mereka ada yang kekuasaan akal dan imannya lebih kuat dibandingkan dengan syahwatnya. Jika banyak orang sakit yang diawasi oleh dokter dari makan dan minumannya yang membahayakan, tetapi mereka justru mengonsumsinya karena mengikuti selera dan mengedepankan hawa nafsunya di atas akal, sehingga dokter menamakannya sebagai orang yang tidak patuh. Mirip seperti itu pula mayoritas orang yang sakit hatinya, yaitu mereka yang mengutamakan hal-hal yang justru mengedepankan sakit mereka dibandingkan kekuatan hawa nafsunya. Asal setiap keburukan adalah sedikitnya pengetahuan serta kelemahan dan kerendahan jiwa. Sebaliknya, asal setiap kebaikan adalah kesempurnaan pengetahuan yang diiringi oleh kekuatan, kemuliaan, dan keberanian jiwa. Cinta dan keinginan merupakan pokok dan landasan dari segala sesuatu. Sedangkan benci merupakan pokok dan landasan dari meninggalkan sesuatu.
Dua kekuatan yang terdapat dalam hati tersebut merupakan asal dari kebahagiaan atau kesengsaraan orang hamba. Adanya tindakan yang dipilih adalah karena adanya sebab, yaitu cinta dan keinginan. Adapun tidak adanya tindakan, maka terkadang dikarenakan tidak adanya sebab, namun terkadang disebabkan oleh kebencian yang mencegah tindakan tersebut. Inilah letak keterkaitan perintah dan larangan yang dinamakan dengan kaf atau menahan diri, sekaligus tempat keterkaitan pahala dan hukuman. Dengan penjelasan ini hilanglah kerancauan dalam masalah tark atau meninggalkan atau tidak mengerjakan suatu perbuatan. Apakah ia merupakan perkara yang wujudi ataukah tiada atau adami. Penjelasan yang rinci dan tepat dalam masalah ini terfokus pada dua alasan, yakni seputar mengapa seorang tidak mau mengerjakan suatu perbuatan. Jika dikarenakan adanya sebab yang mengarah kepada hal itu, maka ia adalah perkara yang tiada atau adami. Namun, jika disebabkan oleh adanya sebab yang mencegah tindakan tersebut, maka ia merupakan tindakan yang ada atau wujudi. Kesimpulan dari pembahasan ini ada 4, yaitu yang pertama, segala perbuatan manusia berawal dari dua kekuatan, yaitu cinta dan benci. Contohnya, cinta mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dan benci mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu. Kebahagiaan atau kesengsaraan manusia sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan ini. Yang kedua, seseorang meninggalkan perbuatan bukan tanpa sebab. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia meninggalkan karena tidak ada pendorong cinta. Ia tidak melakukannya karena tidak ada alasan yang membuatnya ingin melakukan itu. Ini disebut perkara adami atau ketiadaan sebab. Yang kedua, ia meninggalkan karena ada sesuatu yang lebih ia benci atau lebih ia cintai, yaitu ada penghalang atau kebencian yang menahan dirinya. Ini disebut perkara wujudi, ada sebab yang menahan. Inilah yang menunjukkan bahwa tidak berbuat juga bisa merupakan perbuatan bernilai pahala atau dosa, tergantung sebabnya. Yang ketiga, hamba meninggalkan sesuatu yang ia cintai karena ada sesuatu lain yang lebih ia cintai. Ini bagian terpenting dari bab ini. Seorang hamba tidak akan meninggalkan hal yang dia sukai kecuali karena ada yang lebih ia cintai atau karena ada yang lebih ia benci daripada perbuatan itu. Contohnya, orang yang meninggalkan maksiat karena ia lebih mencintai ridha Allah, atau ia meninggalkan maksiat karena lebih membenci akibatnya. Yang keempat, kesempurnaan tindakan cinta dan benci membutuhkan dua faktor. Faktor yang pertama, kekuatan pengetahuan. Mengetahui mana yang lebih dicintai Allah, mana yang lebih berbahaya, dan memahami kadar cinta atau benci yang benar. Yang kedua, keberanian hati. Hati yang kuat untuk mendahulukan apa yang benar, meski itu berat bagi hawa nafsu. Tanpa dua faktor ini, seorang bisa salah menilai mana yang lebih baik, atau tahu yang benar tapi tidak kuat melaksanakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.